Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana binikmatil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah, kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan sehingga kita bisa bertemu di channel yang insyaallah barokah ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga saudaraku yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, wudu merupakan syarat sah solat, sehingga sebelum melaksanakan solat harus terlebih dahulu berwudu, karena solat tidak akan sah tanpa wudu. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Tidak diterima solat salah satu dari kalian apabila ia berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut, para ulama sepakat bahwa tidak sah solat seseorang jika tidak berwudu. Maka sudah selayaknya bagi setiap muslim untuk memberi perhatian yang besar terhadap permasalahan bersuci, dengan berusaha memperbaiki cara wuduknya. Tidak hanya syarat sah untuk sholat, wuduk juga memiliki manfaat. Salah satunya adalah dosa-dosa akan gugur. Hal ini juga sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang berwuduk secara sempurna, maka dosa-dosa akan gugur atau hilang dari jasadnya, hingga keluar juga dari bawah kuku-kukunya. Hadis riwayat Muslim. Guna menghindari kesalahan dalam berwudu, sudah selayaknya umat Islam memahami tata cara wudu yang baik dan benar. Sahabat beriman, berikut adalah kesalahan dalam berwudu yang sering umat Islam lakukan. Yang pertama, melapaskan niat. Kebiasaan sering dilakukan kaum muslim, yaitu dengan mengeraskan bacaan niat, padahal ini tidaklah wajib dan tidak pula sunnah. Dengan kesepakatan seluruh ulama, niat itu amalan hati, dan itu mudah, tidak perlu dipersulit. Dengan adanya itikad dan kemauan dalam hati untuk melakukan wudu. Kemudian yang kedua, tidak membaca basmalah. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu membaca bismillah saat memulai sesuatu hal, termasuk ketika wudu. Ternyata ini memiliki kedudukan yang penting. Rasulullah SAW bersabda, tidak sempurna wudu seseorang yang tidak membaca basmalah. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ketiga, kurang sempurna membasuh anggota wudu. Hal ini sering kita lihat pada orang yang berwudu cepat bagaikan kilat, sehingga tidak memperhatikan bahwa sikunya tidak terbasuh atau anggota lainnya tidak terkena air. Padahal Allah Ta'ala berfirman, dan basuhlah kedua tanganmu hingga kedua siku. Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Tidak sempurna dalam membasuh anggota wudu dan mengakibatkan ada bagian anggota wudu yang tidak termasuk oleh air. Kemudian yang keempat, membasuh anggota wudu lebih dari jumlah yang ditentukan. Apakah Anda pernah menambah jumlah basuhan dalam wudu lebih dari 3 kali karena merasa was-was? Sebaiknya jangan lakukan hal ini. Seorang muslim harus membuang semua rasa was-was dan keraguan-raguan saat berwudu, karena itu salah satu dari tipuan setan. Kemudian yang kelima, boros air. Agama Islam juga mengajarkan umatnya untuk tidak berlebihan atau boros, termasuk dalam hal berwudu. Rasulullah SAW bersabda,
janganlah kalian boros dalam penggunaan air. Maka beliau Sa'ad berkata, apakah dalam masalah air ada pemborosan? Beliau bersabda, iya, walaupun kamu berada di sungai yang banyak airnya. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang keenam, adanya sesuatu yang menghalangi sampainya air. Sebagian wanita muslimah memakai kutek dan alat kecantikan lainnya. Bahkan di antara laki-laki juga ada yang berwudu sedangkan tangannya penuh dengan polesan minyak. Padahal hal ini mengalami sampainya air wudu dan kemudian akan membatalkan wudunya. Yang wajib dilakukan adalah menghilangkan itu semua sebelum seseorang berwudu. Adapun jika perkaranya adalah karena keadaan darurat, seperti adanya pembalut luka dan hal lain semisalnya yang termasuk dalam kategori unsur syar'i, maka tidaklah mengapa bagi seseorang mengusap bagian atasnya saja. Dan apabila air akan dapat membahayakan, maka dia boleh bertayamum. Sedangkan hanya mewarnai saja seperti pacar atau henna, maka hal itu tidaklah mempengaruhi sahnya wudu. Kemudian yang ketujuh, tertidur kemudian tidak mengulang wudu. Pernahkah Anda tertidur di masjid ketika akan sholat? Jika pernah, janganlah Anda langsung bangkit dan melakukan sholat tanpa berwudu lagi. Namun jika Anda hanya sekedar tidur ringan dan masih mengetahui siapa yang ada di sekitar Anda, maka tidak kewajiban berwudu lagi. Kemudian yang kedelapan, meninggalkan istinsya dan istinsyar. Istinsya adalah menghirup air lewat hidung sampai ke pangkal hidung. Dan istinsyar adalah mengeluarkannya air yang dihirup tadi dari hidung. Sebagian kaum muslimin ketika berwudu hanya masukkan jarinya yang basah ke dalam hidung. Adapun dalil tentang istinsa dan istinsyar telah dijelaskan dalam hadis bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa berwudu, hendaklah ia menghirup air ke hidung dan menghembuskannya kembali. Dan barang siapa yang melakukan istinsa, bersuci dari buang air besar dengan batu, hendaklah melakukannya dengan ganjil atau tidak genap. Kemudian yang kesembilan, menganggap mengusap leher dianjurkan. Beberapa umat Islam menganggap bahwa mengusap leher ketika berwudu adalah hal yang dianjurkan. Namun nyatanya tidak demikian, karena hal itu tidak dianjurkan dan tidak termasuk ibadah wudu. Kemudian yang ke-10, membaca doa-doa khusus. Dalam setiap gerakan wudu yang sebenarnya tidak ada seperti doa membasuh muka, doa membasuh kepala dan lain-lain. Tidak ada riwayat sahih yang menjelaskan tentang hal tersebut. Jangan sampai gagal paham bahwa sebenarnya tidak ada doa-doa khusus di setiap gerakan dalam berwudu. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 10 mengenai kesalahan dalam berwudu yang dapat membatalkan sholat kita dan sebaiknya dihindari. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa menambah ilmu pengetahuan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.